Teddy Indrawijaya, Sekretaris Kabinet, menyampaikan bahwa masih ada sejumlah pihak yang terus membahas status bencana nasional dalam penanganan bencana yang melanda 3 provinsi di Sumatera, yaitu Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Meskipun ketiga provinsi tersebut terdampak, perhatian publik selama 1 hingga 2 minggu terakhir lebih banyak terpusat pada Aceh. Teddy menyatakan bahwa penanganan bencana di wilayah Sumatera dilakukan dalam skala nasional, dan pemerintah pusat telah bergerak sejak hari pertama bencana terjadi. Teddy menambahkan bahwa fokus utama sekarang adalah bagaimana penanganan bencana ini bisa lebih terkoordinasi dan membantu korban. Dia berharap agar semua pihak yang terlibat dapat lebih fokus pada substansi penanganan bencana, bukan hanya pada perdebatan status bencana nasional. Pemerintah pusat, kata Teddy, sudah melakukan mobilisasi bantuan secara nasional sejak hari pertama kejadian. Berbagai upaya telah dilakukan untuk memastikan agar penanggulangan bencana bisa maksimal. Sebagai bukti komitmen pemerintah, Teddy menyebutkan bahwa lebih dari 50.000 personel dari berbagai instansi seperti TNI, Polri, BNPB, Basarnas, serta relawan telah dikerahkan ke daerah terdampak. Personel tersebut turut serta dalam upaya evakuasi, distribusi bantuan, dan pemulihan wilayah yang terdampak bencana. Selain itu, Teddy juga menekankan bahwa dana untuk penanganan bencana tersebut berasal dari APBN dan telah dijamin akan mencakup seluruh biaya pemulihan di ketiga provinsi yang terdampak. Besaran anggaran yang disiapkan mencapai 60 triliun rupiah, yang akan digunakan untuk membangun kembali infrastruktur yang rusak, serta memberikan bantuan langsung kepada pemerintah daerah. Teddy mengungkapkan, meskipun ada pihak yang mempertanyakan alokasi anggaran yang akan disalurkan ke daerah, Presiden telah memastikan bahwa seluruh dana untuk penanganan bencana ini berasal dari pusat. Ia menjelaskan bahwa uang sebesar 60 triliun rupiah ini akan dikeluarkan secara bertahap, termasuk untuk membangun rumah sementara bagi korban yang rumahnya rusak, serta fasilitas umum lainnya seperti gedung DPRD dan kecamatan. Selain itu, dana tersebut juga digunakan untuk memberikan bantuan langsung kepada bupati dan wali kota di wilayah yang terdampak, untuk memastikan bahwa pemulihan dapat berjalan dengan baik di tingkat daerah. Lebih lanjut, Teddy menepis anggapan bahwa tanpa status bencana nasional, sarana dan prasarana untuk penanganan bencana tidak akan tersedia dari pusat. Dia menjelaskan bahwa sudah lebih dari 100 kapal, pesawat, dan helikopter dikerahkan untuk membantu penanggulangan bencana. Selain itu, berbagai alat berat dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, PU, juga sudah dipindahkan ke daerah terdampak, dengan total sekitar 1.000 unit alat berat yang digunakan untuk memperbaiki infrastruktur yang rusak. Semua peralatan tersebut didatangkan dari seluruh penjuru Indonesia untuk memastikan pemulihan di Sumatera berjalan dengan lancar. Teddy menegaskan bahwa pemulihan infrastruktur akan memerlukan waktu, karena banyaknya kerusakan yang terjadi akibat bencana. Jembatan-jembatan yang putus, jalan-jalan yang rusak, dan berbagai fasilitas umum lainnya sedang diperbaiki secara bertahap. Semua upaya ini dilakukan untuk memastikan bahwa masyarakat yang terdampak bisa segera mendapatkan akses yang diperlukan untuk kehidupan sehari-hari mereka. Pemerintah, menurut Teddy, terus bekerja keras untuk memastikan semua korban bencana mendapatkan perhatian yang layak. Hingga saat ini, jumlah korban tewas akibat bencana di ketiga provinsi tersebut tercatat mencapai 1.068 orang. Selain itu, ratusan ribu orang lainnya masih mengungsi, dan pemerintah terus berupaya memberikan bantuan untuk meringankan beban mereka. Teddy mengimbau agar seluruh elemen masyarakat tetap bersatu dan bekerja bersama dalam proses pemulihan pasca bencana ini. Koordinasi PLN dengan TNGL jelang Hari Kesaktian Pancasila, listrik terbangun, alam tetap lestari. Panen perdana garam Aceh. PLN hadirkan energi untuk UMKM di momen menyambut Hari Kesaktian Pancasila.